Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar di rumah ya nak? Kita simak videonya ya. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Materi dan tujuan pembelajaran ada PPKN, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia, dan menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Bahasa Indonesia, menemukan informasi dalam teks dan menggali informasi teks melalui ide pokok. IPS, menjelaskan keragaman suku dan bahasa daerah di Indonesia. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia dan menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku, bangsa, dan bidang pekerjaan. Agama yang diakui di Indonesia saat ini ada agama Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan manusia. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang di pantai ya. Nah, adanya perbedaan, kita sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara ya, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa, menghormati teman yang sedang beribadah seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda, kemudian menghormati setiap pekerjaan yang kita temui seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Saat berinteraksi dengan orang lain dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Sikap yang kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah yang berbeda ya. 1. Bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerah. Ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Terakhir, tidak menghina bahasa daerah lain. Kemudian kita belajar menemukan informasi dalam teks 2 dan menggali informasi teks melalui ide pokok. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Kemudian, menjelaskan keragaman suku dan bahasa daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya keragaman. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Berikut contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Nah, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Ya, ada berbagai pulau dan sukunya berbeda-beda ya. Juga Pulau Sulawesi, Papua, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku dan Pulau Bali. Suku yang ada di pulau-pulau tersebut berbeda-beda ya. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Tiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas sehingga kita dapat membedakannya dengan suku lain. Nah, ini ada wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bahasa daerahnya berbeda-beda ya. Tugas mandiri kalian, tentukan ide pokok paragraf 1 pada teks tradisi batik Indonesia. Nah, kalian tentukan. Yang kedua, tuliskan bahasa daerah yang kalian ketahui. Ada kolom pertama, itu ada kolom bahasa Indonesia. Nanti kalian tulis bahasa Indonesianya apa. Kolom kedua dan kolom ketiga itu ada
Bahasa daerah, kalian mau menentukan bahasa daerah dari suku mana dan bahasanya apa ya. Setelah itu kalian kirimkan ke Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.